yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Biasa aja. Puji nama Tuhan. Suatu anugerah jika pada pagi hari ini kita masih bisa taat dan setia untuk menghormati hari Sabat. Kita akan memuji bukan dengan kekuatan kita. Jika pada pagi hari ini kita ada di tempat ini, siapkan hati dan pikiran, roh dan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Jikalau Engkau membimbing kami sampai di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu telah kami lewati. Banyak hal yang sudah kami alami, banyak berkat yang sudah kami rasakan. Terlebih-lebih kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami merupakan suatu anugerah yang tiada terhingga ya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini atau siang hari ini kami ingin memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bersyukur kepadamu Tuhan atas segala yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Demikian juga saudara kami mengambil bagian kepada Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu sampai acara ini usai nanti senantiasa ada di dalam lindungan dan urapan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita akan mempersiapkan roh jiwa kita untuk menyembah pada Tuhan, sehingga iman kita tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Kita ingin Roh Kudus hadir di sini menjamah kita semua.
karena Yesus menyertai kita. Kita di sini adalah menguatkan roh, jiwa. Ya Bapak Ibu, saya ingin memberi semangat ya, mungkin seperti ini. Waktu kita menjadi janin di kandungan ibu, Tuhan meniupkan roh di dalam janin itu sehingga jadi kita ini. Betul tidak? Sehingga kita taat setia, kita menjadi percaya, dan Tuhan berkata, kamu hidup bukan karena makanan, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Tuhan menciptakan kita, dikasih roh dari mulutnya. Tuhan juga memberi kekuatan juga dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu ada di Alkitab. Kita dikasih raga ini, tubuh ini sementara. Makanya Tuhan kasih waktu untuk kita perhatikan antara 70 tahun sampai bonus 80 tahun. Seperti yang kita lihat Pak Wahdi pasti. Kalau saya lihat secara roh, dia adalah gagah perkasa. Makanya waktu dia bersaksi, saya ini badannya kecil, tapi saya nggak takut sama kuasa kegelapan, sama orang yang gendut nggak takut. Karena apa? Roh yang ada di dalam hatinya kuat. Karena selalu dikasih makan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu susah untuk ini? Tidak. Bapak Ibu bisa sambil ngarit memuji Tuhan. Ada kuasa dalam namanya. Seret ya lah. Iya, Bapak suka itu loh ya. Gitu kan. Itu pun memberi makan untuk roh kita. Ya kan? Jangan sampai kita memberi daging ini loh yang terlalu banyak. Karena daging dikasih waktu untuk Tuhan, di warning, dikasih waktu, dikasih peringatan sama Tuhan. Sehingga kita nanti kalau pulang ke sana, balik lagi ke Bapak. Karena tadi kan Bapak yang meniup ya. Bapak yang meniup kan roh. Nanti kalau kita pulang ke sana, apakah kita masih bayi yang masih memikirkan, oh aku ini udah tua, ini tua, itu hanya proses. Karena tubuh ini gak dipanggil Tuhan. Tubuh masuk lagi di tanah. Dan itu tidak masuk kolom di dalam Tuhan. Tapi roh yang ada di dalam tubuh kita ini yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Banyak manakah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang dikasih makan pada saat ini? Tubuh kita kah? Atau roh kita yang ada di dalam tubuh ini? Saya bersyukur jika pada saat pagi ini kita masih bisa menyediakan waktu di sini. Kita bersyukur kita bisa melayani Tuhan pada saat ini. Semua karena anugerah dan kemurahan. Makanya hati-hati untuk berbicara. Karena kata Tuhan, firman Tuhan, tidak penting apa yang masuk dalam mulut ini, tapi yang keluar dari mulut ini. Karena keluar dari mulut ini bisa membuat orang ngeplay. Apa ngeplay di sini? Nggak semangat. Dia nonton. Pasti enggak, bunga kayak ngomongan ini itu membuat down tubuh yang dipikirkan, bukan roh. Tapi kalau roh kita yang kita kasih makan selalu berpikiran yang negatif, yang positif. Karena pikiran negatif itu punyaan setan. Tapi pikiran yang positif itu adalah Tuhan. Tuhan itu terang dan setan itu gelap, udah kenyataan. Makanya kalau orang gila itu senangannya dia di tempat yang gelap. Nggak mau dia dikasih yang terang. Saya bersyukur berapapun yang kita ada pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya kita hendak mengadakan doa. Doa itu tidak mudah karena kita berhubungan dengan Tuhan. Maka saya katakan, jika ada orang yang menyakiti satu dengan yang lain, dan orang itu, contoh ibu menyakiti saya dan saya tidak berontak, saya menangis di hadapan Tuhan dan tidak ada yang melihat, itu roh saya berhubungan dengan Bapakku dan tangan Tuhan yang akan menghukum. Tapi
Tapi kalau saya marah, saya bisa teriak-teriak, bisa marah secara jasmani ini, itu masih bisa sampean lepas dari hukum Tuhan. Nanti Tuhan berkata, jangan marah lagi ya, ayo ke sana, bawain ini supaya tetap tersenyum. Mari kita bersama-sama memberikan sukacita untuk satu dengan yang lain. Kita memberikan semangat untuk satu dengan yang lain, sehingga kita akan mempersiapkan untuk renungan atau firman Tuhan. Tapi kita akan memanggil siapa yang ini yang persembahan. Saya mohon untuk maju ke depan persembahan, karena nanti kita persingkat karena nanti ada doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berkenan segala mulia, kesempatan pagi ini Tuhan yang disebut oleh kasih dan murah-Mu Tuhan, melalui pimpinan lawatan-Mu Tuhan dari ibadah dari awal tengah hingga saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan beri persembahan berkati anak-anak-Mu yang kiranya mensucikan, kuduskan Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi membantu untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan anak-Mu yang memberi persembahan, berkati pekerjaannya, usahanya, baik tani tanahnya Tuhan, juga berkati anak-anak-Mu yang belum sempat diberikan, dan juga berkati pekerjaannya, usahanya, kiranya kain kesempatan bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Mempersiapkan hati kita, karena di situ diberikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Ya, kita harus belajar. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam tersesat, hati kami iba, harus punya hati yang iba ya, seperti hati Yesus. Ya, jiwa-jiwa yang belum
Inilah kerinduan kami Tuhan, hanya ingin menyenangkan Engkau Tuhan, bagaimana Engkau telah menolong kami. Oleh sebab itu pada siang hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu mengugah kami, firman-Mu menemplak kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan, agar kami tidak tersesat, tetapi kami menyenangkan hati-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, dan jamah setiap saudara kami yang mendengar, agar kami semua kembali dari tempat ini tidak dengan hati yang kosong, tetapi penuh dengan berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Landasan firman Tuhan pada siang hari ini kita ambil dari Filipi pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-5. Saudara, mari kita simak bersama-sama, kita renungkan ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mungkin bisa lanjutkan terus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang menjadi landasan pemberitaan pada siang hari ini. Memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi pemberitaan pada pagi. Memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Tentunya kita sebagai orang Kristen yang benar ingin hidup dengan junjungannya. Di dalam segala hal kita ingin hidup seperti junjungan kita. Itu pasti. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus mengerti junjunganipun niku kados pundi. Harus mengerti pikiran, perasaan yang dimiliki oleh junjungannya ini seperti apa. Nah, kita sama-sama sebagai orang Kristen memahami bahwa junjungan kita Tuhan Yesus. Di sini dikatakan dia ini rela mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia,
meskipun dia itu adalah Allah. Meskipun Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia mau mengosongkan diri. Artinya tidak menganggap dirinya itu Allah. Merendahkan diri, bahkan rela mati di kayu salib. Nah, pikiran dan perasaan yang ada di dalam Tuhan Yesus itulah yang harus kita miliki, yang harus kita pelajari. Ya, jadi perasaan dan pikiran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu yang harus kita miliki. Pikiran dan perasaan di mana dia itu memiliki kasih yang begitu dalam kepada umat manusia yang berdosa itu, sehingga rela mengorbankan dirinya. Perasaan seperti ini yang harus kita pelajari. Untuk manusia, untuk kita manusia. Nah, sebetulnya manusia itu bagaimana? Ada apa dengan manusia itu? Manusia yang dikasih oleh Tuhan sehingga dia itu rela datang ke dunia ini sampai mengosongkan dirinya ini adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan akhir-akhirnya mereka itu akan binasa dalam neraka yang kekal. Ini masalahnya. Kita tidak boleh menganggap main-main dengan neraka ini, saudara. Sebagai manusia kita tidak bisa menganggap enteng neraka ini. Apakah neraka itu ada? Ada. Firman Allah menyatakan itu. Agama apapun mengajarkan tentang neraka dan surga itu. Kalau surga itu adalah tempat yang indah yang memang harus dimiliki, yang harus menjadi harapan untuk umat manusia. Tetapi neraka itu adalah tempat siksaan selama-lamanya, api yang tidak terpadamkan selama-lamanya. Orang yang ada di neraka ini selama-lamanya tidak akan kembali. Dan manusia yang berdosa itu akan masuk ke situ. Manusia yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan keselamatan itu akan masuk ke situ. Bukan hanya manusia yang berdosa, tetapi orang yang memiliki agama sekalipun kalau belum diselamatkan akan masuk ke situ. Agama tidak ada yang menyelamatkan. Itu masalahnya. Manusia tidak dapat diselamatkan jikalau manusia itu tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, menerima Yesus yang sudah membayar harga untuk keselamatan umat manusia itu. Jadi Tuhan Yesus memiliki pikiran dan perasaan sampai di situ sehingga harus datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia. Ini pikiran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, jikalau kita sebagai manusia umpamanya belum diselamatkan akan seperti apa? Nah, untung kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Untung kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita dijamin keselamatan. Nama kita sudah ditulis di surga sana sebagai warga kerajaan Allah.
Tetapi apakah saudara tidak berpikir untuk orang lain? Apakah saudara tidak memperhatikan famili kita, tetangga kita, bangsa kita yang masih jutaan belum mengenal Kristus, yang masih belum mengenal keselamatan, dan mereka sudah ada di bawah ancaman neraka tersebut. Nah, pikiran dan perasaan Kristus itu harus ditanamkan dalam hidup kita, supaya kita yang sudah diselamatkan memikirkan orang lain. Ini maksudnya. Jikalau kita sudah diselamatkan, kita sudah memperoleh, pikiran dan perasaan Yesus itu harus kita miliki. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu, Bapa. Seperti nyanyi itu lagi. Berikan kepada kami hati, perasaan, pikiran. Ini sebagai orang Kristen, tujuan sampai di situ, saudara. Nah, kita bisa melihat orang-orang lain. Oleh sebab itu, kayak kita sebagai orang Kristen, kita sebetulnya tidak bisa merasa damai sejahtera jikalau kita ini belum mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, merebut jiwa-jiwa yang akan masuk neraka itu tadi. Banyak jiwa yang harus direbut, saudara. Banyak jiwa yang harus dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan, karena masih ribuan manusia. Saya pada dasarnya senang kalau umpamanya ada di atas sana melihat lembah, apalagi kalau malam hari lampunya kelap-kelip sebegitu indah di bawah. Tapi di satu pihak kami menangis. Apa sebabnya? Mereka adalah bangsa itu yang belum mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bersukacita, tetapi mereka sewaktu-waktu mereka akan masuk ke neraka. Mereka sedang bergiliran, berduyun-duyun menuju ke neraka yang kekal. Nah, hati seperti Yesus itulah yang harus kita miliki. Tuhan, ini tugas kami seperti tadi katakan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani-Mu, ya Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan saudara di tempat itu. Mari kita akan memiliki hati seperti Tuhan Yesus, karena masih banyak keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya setiap kita kalau menangisi jiwa-jiwa yang berhilang, tangisan itu akan didengar oleh Tuhan, saudara. Amin. Tangisan orang percaya itu seperti tetesan air yang menetes ke batu. Batu itu keras, tetapi kalau terus ditetesi dengan air, batu itu bisa pecah, bisa gerowong. Sekuat apapun,
Kalau kita memiliki hati yang penuh kasih terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, kita tangisi. Air mata kita ini akan menghancurkan hati orang itu, akhirnya orang itu akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang itu diselamatkan. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa supaya Tuhan akan melakukan kegerakan rohani yang luar biasa di daerah kita, di negeri kita. Hari Jumat yang lalu di tempat ini kita sudah berdoa pertama untuk program pemerintah kita, bangsa kita mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden. Kita minta supaya presiden kita adalah orang yang dikehendaki oleh Tuhan benar, dan mereka menjadi pemimpin bangsa yang akan memberi kemakmuran buat negara kita. Kita juga berdoa untuk anggota DPR, MPR kita mewakili rakyat Indonesia. Itu kita perlu kita doakan. Kita juga perlu berdoa untuk program gereja kita. Gereja kita mengapa perlu berdoa di awal tahun ini? Ini setiap tahun gereja dan jemaat Allah mengawali tahun itu dengan doa dan puasa. Sebetulnya tiap hari saya ingin kalau saudara bisa berdoa dan berpuasa. Puasa itu penting bagi kita, dan berdoa puasa untuk kemajuan gereja kita, supaya melalui kita orang-orang lain diselamatkan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita berdoa untuk keluarga kita sendiri-sendiri yang belum mengenal Tuhan. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kasihan saudara, kasihan. Jadi kita harus mengasihi jiwa-jiwa tersebut. Perasaan dan pikiran Tuhan Yesus seperti itu kita mengasihi. Dan kita tahun ini akan mengawali kegiatan bersaksi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dan secara khusus untuk sanak famili tahun ini. Maka sebab itu sekalian, tahun ini sebelum kita lebih lanjut menapaki hari-hari tahun 2024, kita mengawali dengan doa ini. Di minggu ini kita mengawali dengan doa. Seluruh warga gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mengadakan doa puasa seperti hari ini. Tujuannya apa? Untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan pintu-pintu pertobatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal. Hati-hati yang masih keras dapat terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sanak famili kita yang belum mengenal Tuhan agar segera mengenal Tuhan. Saudara kita yang sudah mundur dapat ditarik kembali kepada Tuhan. Ini target kita, berdoa pada pagi hari ini. Amin, saudara. Sebab itu mari kita akan berdoa bersama-sama saat ini. Saya minta pemain musik akan datang kembali ke depan. Kita akan menyanyikan nyanyian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Renungkan nyanyian musik. Saudara renungkan nyanyian. Kalau kita menyanyi jangan hanya Anda menyanyi, tetapi renungkan betapa menyayat hati kita kalau kita
menyanyikan nyanyian. Berikan pada kami. Ayo. Jiwa-jiwa yang
suami kita yang belum mengenal Tuhan. Tangisilah istri-istri yang belum mengenal Tuhan. Tangisilah kakak-kakak, adik-adik yang belum mengenal Tuhan. Siang hari ini mari kita sama-sama berdoa mencari Tuhan. Kita memohon kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mendengar segala seruan doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini, kami merenungkan firman-Mu. Benar Tuhan bahwa Engkau mengajarkan kepada kami tentang mengasihi orang lain. Ajarilah kami seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami, rela datang ke dunia ini, bahkan rela mati bagi kami karena Engkau tahu Tuhan bagaimana kami manusia. Jikalau tidak diselamatkan oleh Tuhan, maka kami akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami datang. Kami mohon biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama hidup dan berkuasa di dalam hati kami, mengajarkan kepada kami untuk selalu mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat ya Tuhan, karena mereka akan masuk ke dalam neraka yang kekal jikalau mereka tidak diselamatkan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini masih memiliki keluarga yang belum mengenal Engkau Tuhan. Selamatkanlah mereka semua. Panggil mereka menjadi milik-Mu Tuhan. Bukakan hati mereka agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih-lebih kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan mengajari kepada kami untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Beri kepada kami keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, agar mereka dapat menerima keselamatan dari-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa di sekeliling kami masih banyak desa-desa, kampung-kampung yang belum mengenal Engkau Tuhan. Oleh sebab itu selamatkan mereka, panggil mereka menjadi milik-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati setiap warga jemaat-Mu yang ada. Jemaat di tempat ini Tuhan pakai agar di tahun 2024 ini ada kegerakan rohani yang luar biasa ya Tuhan, di mana desa-desa sekitar kami terbuka lebar untuk diselamatkan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon biarlah kiranya Engkau campur tangan dalam hal ini. Sebab tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati bangsa dan negara kami. Masih ribuan bahkan jutaan manusia yang saat ini sedang berbondong-bondong menuju ke neraka yang kekal ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menghadang mereka. Tolong kami untuk menarik mereka ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh sebab itu pakai kami supaya kami bisa menjadi berkat, menjadi alat-Mu, sehingga mereka diselamatkan ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu untuk gereja-Mu di mana Tuhan telah menempatkan kami, gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia, bahkan Sidang Jemaat Allah di seluruh dunia ya Tuhan. Mohon biarlah setiap program-program kami diberkati, semua dapat terrealisir dengan baik, sehingga tahun 2024 ini betul-betul kami dapat melihat panen jiwa yang luar biasa terjadi di gereja di mana Tuhan telah menempatkan kami. Dan melalui doa-doa kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan melakukan mujizat-mujizat yang besar di tahun ini, sehingga tahun ini ya Tuhan bukan hanya ribuan tetapi jutaan manusia diselamatkan ya Tuhan.
Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati pimpinan-pimpinan kami, mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus wilayah, bahkan pengurus gereja setempat. Tuhan berkati mereka agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka untuk mengembangkan gerejamu di seluruh Indonesia. Dan masih banyak suku-suku terasing yang belum mengenal kebenaran, ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati, kirim kami semua sebagai misi-misi yang dapat memberitakan Injil-Mu Tuhan. Sebagai misionaris bukan hanya di lingkungan setempat, tetapi kami bisa sampai di luar negeri sekalipun. Nama-Mu yang akan dipuji, nama-Mu yang dipermuliakan, ya Tuhan. Bapa Surgawi, bangsa kami tidak lama lagi akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum, di mana kami akan memilih presiden dan wakil presiden. Tolong Tuhan Engkau memberkati agar pilihan kami tidak salah, namun berikanlah kepada kami hikmat, akal, budi supaya kami bisa memilih yang paling tepat, sehingga presiden maupun wakil presiden kami betul-betul adalah orang-orang yang Pancasilais, yang betul-betul masih memiliki kecintaan terhadap NKRI, demikian juga masih mengamalkan program-program Pancasila. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon biarlah kiranya Tuhan campur tangan, sehingga dengan demikian negara kami masih berjalan dengan lancar, bahkan pembangunan akan semakin maju di tahun ini, ya Tuhan. Bapa Surgawi yang kami muliakan, kami datang pada siang hari ini juga berdoa untuk wakil-wakil rakyat yang tidak lama lagi akan kami pilih. Demikian juga kami mohon hikmat dari-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah memilih, tetapi kami dapat memilih seseorang yang tepat, sehingga mereka ini menjadi wakil rakyat yang benar, bukan hanya sekedar mendapatkan pekerjaan, tetapi betul-betul mereka telah mewakili rakyat. Mereka adalah orang-orang yang membela rakyat, memikirkan kepentingan-kepentingan rakyat, sehingga kami bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak datang. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, ya Tuhan. Jamah mereka semua, sembuhkan mereka semua. Biarlah kiranya mereka kembali besok minggu yang akan datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan jamah buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang berhalangan untuk datang karena terlalu banyak tekanan, banyak masalah yang sedang terjadi. Angkat segala masalah mereka Tuhan. Biarlah kiranya mereka akan selalu berada di dalam kelegaan. Kami berdoa khusus pada saat ini untuk Pak Pairan. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan menjamah Pak Pairan saat ini juga. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Oleh sebab itu kami yakin saat ini Pak Pairan sudah disembuhkan. Pak Pairan sudah dibebaskan, ya Tuhan. Dan saat ini nama-Mu yang akan dipermuliakan. Untuk desa Pleseran Tuhan berkati, jamah setiap hati mereka Tuhan, agar di saat-saat yang akan datang bukan hanya di Gang Songol, ya Tuhan, kami bisa melihat orang-orang berbakti kepada-Mu. Di Pleseran pun banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan, banyak jiwa yang bersorak-sorai karena dibebaskan oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau campur tangan, pakailah setiap warga jemaat-Mu agar mereka pergi memberitakan Injil-Mu. Di lain kesempatan, di tempat-tempat lain, di desa negeri ini masih banyak kampung-kampung, masih banyak dusun-dusun
yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Mari pakailah setiap warga jemaat-Mu di Kangsong ini untuk menjadi alat Tuhan, jadi misioneris yang memberitakan Injil Tuhan, yang tanpa takut, tanpa gentar, karena menjadi tentara-tentara Kristus yang saat ini sedang berperang melawan kegelapan dosa, melawan setan-setan, melawan iblis yang saat ini sedang giat-giatnya untuk menangkap jiwa-jiwa untuk dibawa ke kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya kami akan bersaing dengan iblis. Dan saat ini kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, penuhi hati kami dengan kuat kuasa, penuhi kami dengan karunia-karunia kesembuhan, karunia-karunia mujizat, karunia-karunia iman. Dan biarlah kiranya kami Kau perlengkapi dengan senjata-senjata rohani Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengalahkan segala kuasa roh jahat. Daerah ini kami klaim di dalam nama Yesus telah menjadi milik Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang akan ditinggikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita akan menyanyikan berikan pada kami yang mengasihi. Kemudian kita akan mengakhiri ibadah. Demikianlah ya Tuhan ibadah kami pada siang hari ini. Ampuni segala kekurangan dan batasan kami. Siang hari ini kami menyerahkan seminggu yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini ya Tuhan. Tetapi satu minggu yang akan kami lewati, kami biarkan tangan Tuhan yang memegang erat-erat kehidupan kami. Tuhan yang akan menunggu keluarga-keluarga kami masing-masing, sehingga kami tidak akan kekurangan, tetapi kami akan selalu berkelimpahan dengan berkat. Jamah setiap tubuh saudara-saudara kami, sembuhkan mereka apabila sakit, dan berikanlah kepada kami tubuh yang sehat segar sepanjang minggu ini, agar kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Mungkin ada roh-roh jahat yang coba-coba akan menyerang keluarga kami. Dari tempat ini hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Dan kami hanya memohon pimpinan Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon melindungi kami dalam perjalanan, baik yang jauh maupun dekat, baik yang berjalan kaki maupun
membawa kendaraan, tibakan di rumah dengan selamat sejahtera, jauhkan dari segala bahaya yang mengancam. Di dalam ibadah-ibadah yang akan datang, baik besok hari Jumat maupun minggu yang datang, kiranya tidak ada satupun di antara mereka yang ketinggalan, tetapi mereka semua akan hadir memuliakan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat nikmat Allah Bapa kita di surga, kasih serta kemurahan Tuhan kita Yesus di dalam urapan dan bimbingan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai siang hari saat ini sampai Tuhan kita Yesus kembali. Saudara yang percaya bersama kami, mari kita katakan amin.